Saya awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami mengenai sejarah Indonesia zaman kolonial, yaitu yang mana pokok dari materi yang akan kami bahas yaitu mengenai periode pemerintahan Raffles di Hindia Belanda. Nah, salah satu dari sub materinya itu yaitu tentang latar belakang pemerintahan Raffles di Hindia Belanda. Nanti akan ada kebijakan ekonomi maupun politik yang diberlakukan Raffles di Hindia Belanda tersebut. Lalu setelah adanya kebijakan, apa sih reaksi dari masyarakat menerima kebijakan Raffles tersebut? Nah, sebelum kita masuk kepada 3 sub pokok materi tadi, saya terlebih dahulu akan menjelaskan, nah, siapa sih itu Raffles? Dengan nama panjang Thomas Stanford Bringley Raffles, yang lahir pada 6 Juli 1781, berkewarganegaraan Inggris. Ayahnya bernama Benjamin Raffles dan ibunya Anne Linderman. Raffles ini dikenal bukanlah seseorang yang mempunyai karakter yang hebat, tetapi dia cukup bijak untuk memilih reputasi di bidang sejarahan sebagai sejarawan daripada memilih material semata. Thomas Stanford Bringley Raffles ini memimpin Hindia Belanda kisaran tahun 1811 sampai 1816. Baik, masuk kepada bagaimana periode pemerintahan Raffles di Hindia Belanda. Bagaimana latar belakang Thomas Raffles bisa menjadi gubernur di Hindia Belanda atau memerintah di Hindia Belanda tersebut. Yang pertama yaitu disebabkan adanya blokade yang dilakukan oleh Inggris. Nah, dari penyerbuan Inggris dan memblokade Belanda di Jawa membuat Belanda takluk di tangan Inggris. Yang kedua, latar belakang yang kedua yaitu setelah takluknya Belanda kepada tangan Inggris, maka ditandatanganilah perjanjian yaitu yang dinamakan kapitulasi Tuntang. Mengapa dikatakan kapitulasi Tuntang? Karena perjanjian tersebut dilaksanakan di daerah Tuntang namanya, sekarang di Semarang. Ditandatanganinya kapitulasi Tuntang oleh Auchmuty dari pihak Inggris dan Jansen dari pihak Belanda pada tanggal 18 September 1811, yang mana isi dari kapitulasi Tuntang tersebut ialah satu, yaitu seluruh Jawa diserahkan kepada Inggris. Yang kedua yaitu serdadu dari Belanda itu ditawan oleh Inggris, kecuali orang-orang yang ingin bekerja sama dengan Inggris. Yang ketiga itu seluruh utang piutang dari Belanda tidak akan ditanggung oleh Inggris. Untuk latar belakang yang ketiga yaitu pemerintahan Stanford Bringley Raffles di Hindia Belanda, yaitu dia dipilih oleh Lord Minto dikarenakan Raffles sendiri mempunyai kecerdasan yang bisa memimpin di Pulau Jawa tersebut, dikarenakan Lord Minto menyukai Raffles karena kecerdikan, keterampilan, dan kepandaian dia dalam menggunakan bahasa Melayu, sehingga Lord Minto mempercayai Raffles untuk menjadi gubernur di pemerintahan Hindia Belanda tersebut.
Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan mengenai latar belakang pemerintahan Raffles di Hindia Belanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Terima kasih. Silvani Alisa Putri akan menyambung penjelasan yang sebelumnya mengenai pemerintahan Raffles di Hindia Belanda. Yang poin B-nya yaitu tentang kebijakan politik dan ekonomi Thomas Raffles di Hindia Belanda. Yang poin B-nya yaitu tentang kebijakan politik dan ekonomi Thomas Raffles di Hindia Belanda. Kebijakan politik. Thomas membagi tanah Jawa ke dalam 16 keresidenan. Yang kedua, mengurangi jabatan bupati yang berkuasa. Yang ketiga, mengangkat bupati menjadi pegawai negeri yang digaji. Yang keempat yaitu mempraktekkan sistem yuri yang dalam pengadilan seperti di Inggris. Yang kelima yaitu melarang adanya perbudakan dan membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor. Yang keenam yaitu Kesultanan Banten dihapuskan, serta kedaulatan Kesultanan Cirebon harus diserahkan kepada kolonial Inggris. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi. Raffles meneruskan usaha yang dilakukan Belanda, seperti menjual tanah kepada pihak swasta. Yang kedua, menanam kopi. Dan yang ketiga, melakukan penanaman modal bebas yang melibatkan rakyat dalam perdagangan tersebut. Serta rakyat sebagai pemakai atau penggarap tanah wajib membayar sewa, yaitu berupa pajak bumi kepada pemerintah. Yang selanjutnya, semua tanah milik negara, serta pemimpin pribumi seperti sultan, bupati yang tidak taat pada peraturan leneh rente dapat dipecat. Serta Raffles melakukan monopoli garam dan menghapuskan segala penyerahan wajib seperti kerja rodi, serta mengubah sistem berkendara di koloni Belanda menjadi sistem berkendara seperti di Inggris, yaitu memakai jalur kiri yang berlaku dan dipakai sampai saat ini. Yaitu tentang reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan Raffles. Yaitu Raffles sendiri dikenal sebagai gubernur yang bisa mengambil hati para pribumi, yaitu para penduduk Jawa. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan Raffles yang membuat Jawa menganggap pemerintahan Raffles dianggap lebih manusiawi dibanding dengan kultur stelsel ataupun tanam paksa, serta yang ditetapkan koloni Belanda yang sangat eksploitatif. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok 5, yaitu mengenai pemerintahan atau periode pemerintahan Raffles Hindia Belanda. Mungkin banyak kekurangan atau kesalahan dari penyampaian materi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu. Tadi saya awali dengan bismillah dan assalamualaikum, lalu saya tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum.